sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para subscriber yang baik. Apa kabar hari ini? Semoga diberi kesehatan kemudahan selalu untuk kita semua ya. Jumpa lagi bersama Mas Teh di segmen Cermal kali ini di edisi tanggal, bulan dan tahun. Selamat malam untuk kalian semua yang saat ini sedang menikmati suasana malam hari. Mungkin di antara Anda ada yang sedang menikmati suasana sukacita, bahagia, terus ya macam-macam lah. Ada yang lagi seneng, ada yang lagi sedih, ada yang lagi berduka, atau ada mungkin di antara Anda yang sedang merasa kegamangan yang luar biasa, kegabutan yang hakiki, di mana menganggap sesuatu yang kita jalani saat ini adalah salah, menganggap apa yang sudah terjadi pada diri kita itu selalu salah. Selamat malam juga Mas, ucapkan untuk kalian yang mungkin sedang bekerja di malam hari ini, sedang menikmati suasana malam hari, suasana yang luar biasa juga di beberapa titik. Ada yang mungkin saat ini sedang bekerja di kondisi malam, karena ada juga beberapa pekerja di pencinta Cermal ini, ada yang bekerja di malam hari juga. Kerja di malam hari, kemudian coba menikmati suasana malam dengan berbagai macam segi, ya. Jadi ada beberapa orang yang menyukai kerjanya di malam hari aja. Ada salah satu teman namanya Mas Rutio, yang aslinya adalah orang Banyumas, tetapi tinggal di Jepang. Kalau nggak salah di Banyumas ya, mohon maaf kalau salah. Justru beliau senang mengambil jam malam. Jadi beliau hampir nggak pernah nggak kerja malam. Beliau selalu ngambil jadwal malam, dan beliau selalu bilang, saya selalu nyimak Cermalnya Mas Tulus ya. Saya suka dengan cara bicaranya, kontur suaranya saya suka. Jadi ada sebagian orang justru lebih memilih bekerja di malam hari karena lebih menyukai kegiatan di malam hari ya. Contohnya Tante Ida, dia tuh kalau tidur bisa jam 3, jam 4, atau bahkan jam 7, jam 8 pagi baru tidur. Nanti bangun-bangun jam 4, jam 5 sore, biasanya seperti itu. Jadi manusia itu punya berbagai macam segi di kehidupannya. Manusia itu juga punya berbagai macam segi pemikiran di kepalanya. Dan beda orang, beda kepala, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Saya lebih memilih sesuatu yang gelap. Saya lebih memilih atau lebih menyukai diri saya sendiri. Mohon maaf, maksudnya dalam kesendirian, daripada saya berhura-hura untuk sesuatu yang ramai. Saya lebih memilih diri saya untuk sendiri saja, kemudian menikmati suasana hari sendiri. Dimana ketika saya me time atau waktu saya pengen sendiri ya saya sendiri. Saya tidak mau diganggu sama siapapun, dan ya pengen sendiri aja. Itu saya. Jadi berbagai macam hal di pikiran kita atau sifat kita itu tidak bisa kita satukan dengan mau dan juga kehendak orang lain. Saya punya pribadi seperti ini, kamu punya pribadi seperti itu, si A punya begini, si C punya begini, si B punya begitu. Jadi sekali lagi seperti Cermal yang sebelumnya, mencari pasangan adalah bukan untuk mencari sesuatu yang sempurna, tetapi mencari pasangan yang bisa melengkapi kekurangan kita. Sama halnya dengan kita berteman, dengan kita mencari sesuatu yang mungkin saja seharusnya ada di badan kita, tapi ternyata adanya di orang lain. Buat saya pribadi,
Itu adalah tugas utama kita. Tugas utama kita adalah menyempurnakan beberapa kekurangan yang ada di badan kita, melengkapi diri kita untuk menjadi lengkap dengan hadirnya beberapa orang di sekeliling kita. Satu, kita adalah makhluk sosial, di mana kita membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi, ketika kamu hidup di antara 10 orang, dan 10 orang itu memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita, sudah dipastikan kita sulit untuk menyatukan pemikiran kita dengan 10 orang tersebut. Akan terus menjadi sesuatu polemik ketika kita mengalami konflik di antara 10 orang tersebut. Karena ketika kita berpikir kita sudah betul, ternyata di 10 orang tersebut tidak betul. Jadi sekali lagi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita bahwa kita betul dan kita harus dimengerti semua orang, dan semua orang akan mengerti apa yang kita sampaikan. Belum tentu. Ya, jangan pernah memaksa apapun sesuai dengan mau hati kita, tapi cobalah memahami sebenarnya bagaimana cara kita bersikap terhadap orang lain. Itu yang terpenting ya. Selamat malam untuk yang sedang bekerja di malam hari ini, untuk yang lagi lembur. Buat Mas Ahmad Firdaus, biasanya kerja malam juga ya Masku. Kemudian buat Mas Muhammad Taufik juga, Mas Rutio juga yang punya Jepang di sana, selamat bergabung dan juga selamat bekerja. Dan untuk yang mungkin malam hari ini sedang beranjak, sudah baru selesai, aku baru selesai Mas Tulus, aku baru mau pulang ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan mungkin saja ada juga di antara Anda yang mungkin hari ini sedang dalam posisi sudah di rumah, sudah pulang Mas Tulus, saya sudah di jalan, dan saya sudah sampai rumah, saya sudah mandi, saya sudah ketemu anak istri, saya lagi makan bareng ya. Selamat berkumpul bersama keluarga. Mungkin juga di antara Anda ada yang saat ini sedang dalam posisi sudah tidur, sudah di posisinya, asik sudah di bed rest ya, tempat peristirahatan kalian, rest area kali ya dengan posisi sudah tertidur di salah satu tempat, kemudian sudah menikmati suasana malam, sudah meluruskan pemikiran kita. Aduh, hari ini apa yang kita selesaikan, hari ini apa yang sudah kita, hari ini apa yang harus kita ambil, hari ini apa yang harus kita pikirkan, kemudian bagaimana sih evaluasi diri sendiri sembari tidur, kemudian melihat langit-langit kamar sambil selonjorin badan, meluruskan sel saraf, kemudian sembari mengevaluasi diri sendiri. Kita evaluasi untuk mengetahui bagaimana pribadi kita hari ini, bagaimana apa yang sudah saya lakukan, cukup atau tidak, capai atau tidak target yang harus saya lakukan di hari ini. Dan ini waktunya kita mengevaluasi diri. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki, ada beberapa hal yang memang tetap harus stay. Dan untuk kalian yang mungkin hari ini dalam posisi gagal, tidak sesuai dengan target, kemudian tidak sesuai dengan harapan kalian, bukan berarti kalian gagal dan bukan berarti kalian salah. Jadi ayo semangat, hari ini belum, mungkin besok akan bisa, dan mungkin besok akan lebih baik daripada hari ini. Jadi jangan pernah mengeluh dengan apapun yang kalian dapatkan hari ini. Syukuri terus apa yang kalian dapatkan dan teruslah jadi lebih baik daripada sebelumnya. Menjadi lebih baik itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi menjadi lebih baik adalah sesuatu yang bisa saja membuat kita justru banyak belajar, mempengaruhi diri kita sendiri, atau mengevaluasi, kemudian mengedukasi, dan juga akhirnya mengevaluasi itu untuk mawas diri supaya kita tahu bahwa oh iya, hidup ini begini loh, oh iya saya harus begini, saya harus seperti ini. Jadi macam-macam prinsip manusia, harapan orang, kemudian cara yang orang kerjakan. Sekali lagi tugas kita adalah menyatukan berbagai macam pemikiran tadi, bukan mengedepankan atau menekankan bahwa ini saya, bukan ini saya, tapi inilah kami, inilah kita. Jadi saya nggak ngerti sih sejauh ini kita harus melangkah kemana, kemudian menjadi apa, dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Tapi selebihnya sesuai dengan apa yang kita tahu, Tuhan menciptakan kita berbagai macam jenis, berbagai macam suku, terus ada juga beberapa macam anggota tubuh kita. Semuanya digunakan untuk apa? Semuanya digunakan untuk saling bersinergi, untuk menyatukan kegiatan, memudahkan apa yang kita ingin lakukan. Sebenarnya seperti itu. Jadi anggaplah kita adalah bagian-bagian dari anggota tubuh kita yang harus mensinergikan
posisi kita masing-masing untuk menyatukan pemikiran di mana kita harus tetap bersama-sama untuk menyelesaikan semuanya, kemudian meluruskan pemikiran kita untuk ya, satu hal yang bisa kita paksa adalah pemikiran kita, tapi bukan orang lain. Orang lain di luar sana bisa jadi tidak bisa memaksa atau menerima apa yang kita sampaikan. Tapi kita boleh memilih kok. Kita boleh memberikan kesempatan kepada hati kita untuk melegakan. Kira-kira bagaimana sih, harus seperti apa yang harus saya sampaikan. Ya, sebelum kita lebih lanjut lagi menjawab atau mengulas, kita coba buka beberapa komentar yang sudah masuk di Cermal kali ini. Saya sapa untuk di sana yang untuk Bali di Suite. Kemudian Mas Surip juga terima kasih. Kudus menyimak katanya Mas Rosidi. Terima kasih banyak. Mas Ari Johari salam kangen nungguin Cermalnya Mas T. Terima kasih. Terus ada Titi sana yang lawu di sana juga nyimak saja. Terima kasih. Ada Mas Bro Jenot juga dijalani disyukuri dijalani kemampuan. Dijalani disyukuri dijalani sesuai kemampuan. Disyukuri yang sudah kita dapatkan. Sing penting doa dan niat juga usaha. Terima kasih Mas Bro. Kemudian ada Mas Ibnu Batuta di sana nyimak masih sambil bunderin kue natar. Semangat. Oh iya, buat persiapan Christmas ya. Ada Mama Isin, semoga masih segera dipertemukan dengan jodohnya yang baik dan soleha. Amin ya Allah. Kemudian kata Mbak Ika, calon pasangan yang baik itu soleha mendirikan 5 waktu. Betul. Aku belum nyimak videonya, tahun depan Mas T berstatus suami. Amin ya Allah. Ada Mbak Kristin di sana katanya lagi kasih emoji nangis. Kemudian ada Mas Sunario nyimak baru pertama kali nih. Yang pertama, oh iya. Ada Kang Jawarin di sana, terima kasih banyak. Saya tuh sering membulat-bulatkan hati ya, atau membulat-bulatkan komentar. Dalam hal ini sedikit orang yang bisa memahami saya karena kadang-kadang saya akan terus berprinsip atau berpikir seperti apa yang saya lakukan. Saya akan merasa ketika apa yang saya pikirkan itu, jadi saya tipe orang yang ketika ingin melakukan sesuatu, saya telaah dulu, saya tembak dulu, saya cerna dulu, saya lihat, kemudian saya pahami, baru saya cerna. Kalau saya di situ. Dan saya bukan tipe orang yang ketika saya sudah melakukan sesuatu, kemudian tidak dihargai atau tidak dianggap, kemudian bahkan saya dicaci maki atau bahkan saya dihina, atau di istilah bahasa Jakartanya dimentahin. Bukan saya untuk mengakui, bukan saya mengakui kalau saya adalah orang benar, tetapi dalam hal ini ketika saya sudah dimentahi seperti itu, kalau buat saya ya nggak ada kata lain selain mundur, selesai. Jadi anggaplah beberapa hal yang kita hadapi saat ini adalah sebuah gambaran atau sebuah pelajaran yang memang harus kita selesaikan dengan baik, adalah sesuatu yang harus kita camkan dengan baik bahwa diri kita ini sebetulnya punya keegoisan cukup tinggi. Percaya atau tidak, setiap manusia memiliki egois yang cukup tinggi. Tapi menurut hasil survei yang pernah Mas T baca di Google waktu itu, perempuan ternyata memiliki tingkat keegoisan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi, tapi bukan berarti setiap manusia nggak punya keegoisan, tapi semua manusia punya tingkat keegoisan cukup tinggi. Satu, kita akan merasa benar dengan apa yang kita putuskan. Kita akan merasa baik daripada yang baik. Kita akan merasa kita bisa sendiri. Ketika kayak apa? Dalam posisi apa kita merasa seperti itu? Dalam posisi ketika kita sudah mencoba untuk jalan tapi tetap jatuh. Kemudian, awis lah, aku sendiri aja. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi diri kita untuk menjadi sombong. Yang pertama adalah keberhasilan, yang kedua adalah kegagalan. Ketika kamu berhasil, kamu akan merasa, wah gue hebat, aku bisa. Aku ngadepin semuanya sendiri, gue bisa menyelesaikan urusan gue sendiri, ya gue hebat dong. Gue lebih baik daripada yang baik, itu yang pertama. Kemudian kegagalan juga bisa mengajarkan kamu kesombongan. Apa? Aku udah gagal, udahlah. Berarti kemampuan gue cuma di sini doang, tapi kan gue bisa ntar lagi. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa kesombongan itu kita bisa jadikan sebagai wadah atau wacana untuk membangun diri kita untuk menjadikan kegagalan yang sudah kita hadapi tadi menjadi lebih baik daripada sebelumnya.
Kamu gagal, tapi kamu semangatin diri kamu, kamu support dirimu sendiri untuk menjadi lebih baik dengan apa? Dengan mengakses kegagalan kamu tadi, menutup kesombongan kamu, kemudian mempengaruhi diri kamu sendiri untuk lebih bangkit daripada sebelumnya. Oh iya, kemarin gue gagal, sekarang jangan. Oh iya, kemarin gue begini, salah. Oh iya, kemarin gue sombong karena gue berhasil. Akhirnya apa? Allah tegur gue untuk jadi salah. Akhirnya turun lagi derajat gue. Kenapa? Karena Allah marah. Marah karena gue terlalu sombong, terlalu overconfident, terlalu pede dengan apa yang gue dapat saat ini. Nah, jadi kalau saya pribadi berpikir minta kepada Allah selalu tidak harus lebih, tidak harus banyak, tetapi cukup saja. Cukup untuk saya, cukup untuk adik-adik saya, cukup untuk saya manfaatkan menjadi baik. Itu saja tujuannya. Jadi saya tidak pernah minta lebih dari Allah. Ya Allah, saya kasih yang melimpah lagi, ya Allah banyak lagi. Enggak, wis cukup untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna bagi sesama. Buat saya itu saja. Kalau misalnya ada beberapa orang yang mungkin berpikir, ya enggak lah Mas Tulus, ditumpuk pundi yang banyak dulu, nanti digunakan di masa datang. Misalnya ada seperti itu. Kalau bagi saya tidak. Karena terkadang Allah itu tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ya, banyak orang di sisi di luar sana yang justru menganggap si Tulus tuh ngupload, si Tulus begini, si Tulus A, si Tulus B. Saya yakin ketika jenengan punya pemikiran yang buruk terhadap saya, ada sebuah pemikiran lain di sisi lain, ada satu hal, naluri. Jadi saya tidak pernah, sekali lagi saya tidak pernah memaksa orang untuk mencintai saya atau membenci saya. Tapi dalam hal ini mereka pasti akan mengerti, mereka akan menilai kita dengan apa yang kita saksikan, apa yang mereka saksikan. Mereka akan melihat dengan perbuatan yang kita lakukan, ya, dengan gerak-gerik yang kita lakukan itu apa saja sebenarnya. Kemudian apa saja yang harus kita, ternyata Tulus itu tidak seperti ini orangnya. Jadi setelah kalian bisa memahami, melihat dengan naluri kalian, sekali lagi kalian itu punya feeling, punya naluri yang baik. Jadi gak ada salahnya kok kalian melawan itu, kemudian memanfaatkan naluri itu untuk menilai seseorang. Satu hal, kamu mungkin merasa diri kamu adalah gue mau emang duduk di sini doang udah. Gue duduk di sini. Jadi larinya lebih ke putus asa, larinya lebih ke tidak mau berangkat, tidak mau berdiri lagi dari posisi sebelumnya. Jadi ketika kamu sudah gagal, ada sebagian orang yang sudah gagal, wis lah bodo amat. Bodo amat boleh, itu tidak salah. Tapi kalau kamu terlalu bodo amat dengan pribadi kamu, orang lain sudah memiliki sesuatu, orang lain sudah menggenggam sesuatu, kamu di stuck di posisi yang sama. Itu aja kita di posisi yang sama. Hari ini kita punya motor, ya kalau bisa punya prinsip lagi, ya Allah bismillah, nyicil yang lain selain motor, mobil, rumah, lain sebagainya. Tapi kalau kamu di posisimu yang sama dan tidak mendapatkan motivasi dari apa yang sudah kamu lakukan, dari di masa lalu kamu yang sudah kamu lakukan, salahku apa, evaluasiku di mana, lalu apa yang harus saya lakukan dengan ini memperbaiki diri saya itu apa sih sebenarnya untuk menambah posisi saya dari derajat 1 ke derajat yang 2. Bukan berarti minta lebih terlalu banyak, tidak, tapi kamu harus di atas posisi kamu yang tadi. Kalau kamu di posisi yang sama, berarti kamu bodoh, berarti kamu tolol. Kalau kamu udah mau dibilang tolol, ayo lepaskan diri kamu dari sesuatu yang lama yang membuat kamu justru, kita melihat teman-teman kita yang lain, oke, mungkin terlalu kerjanya terlalu gitu banget sih. Tapi di mana posisi mereka di atas kita dalam hal materi, kita cuma bisa diem. Oh iya, dia ternyata kekeh bekerja dengan sangat giat untuk sesuatu yang dia kejar, untuk sesuatu yang dia dapatkan. Sedangkan saya sibuk dengan dunia saya sendiri, saya sibuk stuck dengan satu titik, saya sibuk dengan satu hal yang memang hanya ini saja yang saya lakukan, dan akhirnya apa? Orang sudah melangkah jauh sampai ke ujung langit, kamu masih di bumi, kamu belum apa-apa. Jadi evaluasi diri itu penting, kemudian motivasi juga perlu. Makanya di sini Mas Teh tegaskan lagi, carilah pasangan atau teman atau sahabat atau karib, bukan yang sempurna, tapi saling melengkapi antara diri kalian. Sama halnya dengan anggota tubuh kita. Tangan ketika tidak ada saraf untuk menggerakkan, tidak ada perintah dari kepala, tidak ada perintah dari otak,
tangan tidak mau bergerak. Jadi jadikan cara bergaul kita atau cara berprinsip kita itu sama dengan maaf, dengan anggota tubuh yang ada di tubuh kita, beberapa anggota tubuh kita. Jadi tangan itu untuk melengkapi tangan kiri. Tangan kiri tok kalau ngangkat yang berat, kalau misalnya hanya satu tangan kanan saja itu nggak akan kuat. Jadi harus tangan kanan dan juga kiri. Sama halnya ketika kita mencari pasangan, pertemanan, pergaulan, kita harus tahu, oh ini teman yang baik, oh ngarahnya baik, oh ini arahnya ke sini. Dan satu hal yang harus kita tegaskan, pemikiran kita tidak bisa kita satukan dengan pemikiran orang lain. Tidak bisa kita paksakan. Bisa disatukan tapi tidak dengan dipaksa, tapi mungkin menyelaraskan. Oh ya, kamu tuh harusnya bertemannya begini, kamu jangan ngerokok, jangan minum misalnya ya. Terus kamu jangan narkoba dan lain sebagainya. Boleh kita menyampaikan hal-hal positif untuk menyampaikan kepada teman kita, tetapi dengan cara sinergi yang bagus. Dengan cara dan juga sinergi yang bagus. Contohnya ketika kamu melarang teman kamu, ayo aku mau berteman sama kamu tapi kamu berhenti nyabu misalnya, tapi kondisinya teman kamu itu sedang anfal dalam arti sedang dalam kondisi sakau, memang pengen hisap sabu, itu bahaya. Nah, jadi kita harus tahu posisi di mana kita mengingatkan orang. Nah, kita ini dulu gimana gitu loh. Jadi kamu berikan contoh yang baik ke teman-teman kamu berikan arahan juga ke teman-teman kamu yang tidak baik tadi untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Satu hal, lagi-lagi satu hal, tidak bisa kita memaksakan apa yang di pikiran kita untuk seperti mau orang lain. Gue maunya lu begini, terus teman-teman lu di antara beberapa orang itu suruh ngikutin apa mau lu, gak akan pernah bisa. Sampai kapanpun gak akan bisa. Jadi sinergikan pemikiran kalian, satukan untuk mendapatkan sesuatu terbaik, sesuatu yang terbaik, sesuatu yang positif. Intinya begini teman-teman, bertemanlah dengan tujuan yang baik, berpikirlah baik, berprinsiplah baik, insya Allah semua akan jadi baik. Dan semua tidak akan mempengaruhi diri kita menjadi lebih buruk. Karena apa? Insya Allah sesuatu yang bertujuan baik, untuk tujuan baik, dengan alasan baik, semua akan jadi baik. Percaya sama Tuhan, percaya sama Allah. Jadi selama kamu jadi baik, nggak ada ceritanya orang berbuat baik dibalas dengan keburukan, tuh nggak ada. Baik yang akan dibalas baik, buruk yang akan dibalas buruk. Dan sekarang karma itu nyata loh guys, nggak nunggu di akhirat. Jadi hati-hati, perlu banyak pemikiran, perlu banyak wawasan. Manfaatkanlah hidup kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Bermanfaat buat orang lain boleh, tapi jangan terlalu dipaksa untuk memanfaatkan diri kita atau memanfaatkan orang lain. Cukup jadi diri kita sendiri, kemudian menyelaraskan segala pemikiran yang tadi, disatukan. Setelah selesai kita jadi motivator buat diri kita sendiri, juga buat teman-teman kita. Ya, semoga apa yang saya sampaikan di malam hari ini bisa menjadi teman tidur buat kalian semua. Nggak ngerti, kadang-kadang tuh kalau memang bikin vlog begini atau bikin cermal, saya tuh nggak pernah mengkonsep cermalnya. Saya tidak pernah menjawab atau sekarang jarang banget menjawab sih. Pernah menjawab tapi sekarang jarang menjawab. Sekarang lebih ke ya wis lah, on cam saja. Jadi on the spot. Ketika saya sudah on kamera, mic aktif, kemudian semua berjalan dengan lancar, lighting segala macam, sudah saya akan berbicara dengan apa adanya saya. Saya akan menyampaikan apa yang ada di kepala saya. Saya enggak bisa mengkonsep program ini atau acara ini. Jadi ya memang saya pengen ngomong, ya saya ngomong aja ya. Semoga kita bagian dari orang-orang yang terus menjadi baik. Semoga kita bagian orang-orang yang terus menjadi pribadi lebih baik lagi, dan tidak menyakiti pribadi orang lain, dan tidak memaksakan apa yang kita pikirkan untuk bisa dipikirkan atau diterima oleh orang lain ya. Masih mencoba, terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung tanpa terkecuali saja dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Yang ingin berdonasi nasibu jangan lupa klik di kolom deskripsi untuk nomor rekening atas nama Tulus Rianto. Minimal Rp10.000 saja, masih tunggu ya untuk transfer donasinya. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan, punya kritik dan saran, boleh klik di kolom komentar atau DM di Mas Tulus di Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_bb2. Untuk yang punya, mungkin kalian boleh pintar mengetik puisi, merangkai kata-kata mutiara dan sebagainya, boleh klik di kolom komentar, nanti dibacakan untuk dicermal di segmen berikutnya ya. Pintar mengetik ataupun mengulas kata-kata, entah kata-kata dari mana saja. Kalau memang kata-kata mutiara, kemudian puisi dan lain sebagainya, dan itu menurut kalian bagus, buat saya nggak masalah. Silahkan klik di kolom komentar dan Mas Teh akan baca di
segmen Cermal sebelumnya ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Selamat bekerja untuk yang sedang bekerja di malam hari ini. Untuk yang sedang lembur, selamat lembur. Dan juga untuk yang sudah mulai beranjak tidur, selamat tidur. Semoga mimpi indah, semoga lelah kita hari ini jadi lelah, dan keberkahan bersama kita semua. Mas Timon pamit dulu, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat tidur orang baik. Dah.